Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan tugas 4 dari workshop online Sagusanov video lip sync, yaitu tentang merekam materi menggunakan rekam layar fastone. Tema hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Materi pembelajarannya adalah SBDP, Tari Kreasi Daerah. Apakah yang disebut tari? Kalian pasti sering melihat tarian, tapi mungkin belum paham apa yang disebut tari. Tari adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Apakah yang disebut tarian daerah? Tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah baik di Indonesia maupun di negara lain. Apakah yang disebut tari tradisional? Tari tradisional adalah suatu tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu. Seperti di Indonesia, banyak sekali tari daerah atau tari tradisional, karena kita memiliki 34 provinsi. Nah, setelah kalian mengenal tarian itu apa, sekarang apakah kalian sudah mengetahui apa yang disebut pola lantai? Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam bergerak. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, ataupun bergeser posisi untuk melakukan penguasaan panggung supaya tampak lebih menarik. Tujuan dibentuknya pola lantai adalah untuk membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Nah, dengan adanya pola lantai, penari akan bergeser, berpindah tempat, atau melakukan gerakan tidak akan berbenturan atau bertabrakan tangan maupun kaki dengan penari lainnya. Selain itu, untuk membedakan gerakan-gerakan antara seni tari satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pola lantai, para penari akan menampilkan tarian-tarian yang lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan hanya diam di tempat. Selanjutnya, untuk membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Dengan adanya pola lantai, tidak akan ada penari yang menutupi penari lainnya, sehingga semua penari dapat terlihat jelas di depan penonton. Kemudian untuk menguasai panggung. Dengan adanya pola lantai, keseluruhan panggung dapat terisi oleh para penari dan tidak akan terjadi kekosongan yang membuatnya kurang selaras. Sebetulnya apakah fungsi pola lantai? Ayo kalian perhatikan. 1. Sebagai cara untuk menata gerakan-gerakan pada penari. 2. Sebagai cara untuk membuat para penari agar kompak dan terlihat sinkron. 3. Sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan seni tari. 4. Sebagai cara agar penampilan seni tari lebih menarik ditonton oleh masyarakat di atas panggung. Ada beberapa jenis-jenis pola lantai. Pola lantai diagonal. Perhatikan gambar di sini. Pola lantai diagonal merupakan pola dalam seni tari yang membentuk garis lurus
menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, ke kanan bawah, ataupun ke kiri bawah. Pola lantai ini memberikan suatu makna akan kedinamisan dan kekuatan. Pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal merupakan pola dalam seni tari di mana penari berjajar lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Pola lantai ini memiliki makna tentang hubungan antara manusia dengan alam. Pada level dasar, pola lantai jenis ini dilakukan dengan cara duduk atau berbaring. Pola lantai melingkar atau garis lengkung. Pola lantai melingkar merupakan jenis pola dalam seni tari yang membentuk suatu lingkaran. Pola ini memberikan makna mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal hampir sama dengan pola lantai horizontal. Pola lantai ini membentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Pola ini bermakna tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta kehidupan sehari-hari. Contoh pola lantai lainnya. A. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. B. Formasi penari membentuk pola lantai segi 5. C. Formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. D. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. E. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. F. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Contoh pola lantai pada tarian daerah. Misalkan tari saman dari Aceh, pola lantainya adalah horizontal. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya garis lengkung ke depan. Kemudian tari pendet dari Bali, pola lantainya garis lengkung ke depan. Kemudian tari piring dari Sumatera Barat, pola lantainya garis lurus segi 4. Jenis-jenis tarian daerah. Sini ada tari tradisional Gandrung, tari tradisional Topeng Cirebon, tari tradisional Tortor, tari tradisional Selamat Datang, tari tradisional Saman, tari tradisional Kipas Pakarena. Tari tradisional Legong, tari tradisional Merak, tari tradisional Hudok, tari tradisional Piring, tari tradisional Gong, tari tradisional Serimpi. Tarian daerah dan asal daerahnya. Tari saman dari Aceh. Tari kecak dari Bali. Tari sekapur sirih dari Jambi. Tari jaipong dari Jawa Barat. Tari reok Ponorogo dari Jawa Timur. Tari topeng dari Betawi. Tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari piring dari Minangkabau. Tari lilin dari Sumatera Barat. Tari giring-giring dari Kalimantan Tengah. Tari pendet dari Bali. Tari pisau surit dari Sumatera Utara. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.